Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini membawa ketenangan dan kesehatan untuk kita semua. Insya Allah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat para pensiunan merasa bingung, cemas, sekaligus berharap, yaitu soal rapel pensiunan tenang, Bapak dan Ibu. Dengan izin Allah, dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan informasi yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Kita akan membahas apa itu rapel, dari mana kabarnya muncul, apa dasar hukumnya, sampai bagaimana cara mengecek apakah Anda termasuk penerima. Jadi mohon tetap bersama saya, karena penjelasan ini penting agar kita tidak salah paham dan tidak mudah termakan kabar burung. Selanjutnya, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Banyak yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa itu rapel pensiunan? Jangan sampai salah paham, Bapak dan Ibu, istilah rapel kadang dianggap sebagai bonus atau uang tambahan yang sifatnya tiba-tiba. Padahal rapel adalah pembayaran kekurangan yang dulu seharusnya Anda terima, tetapi baru bisa dibayarkan sekarang karena adanya perubahan aturan, pembaruan data, atau penyesuaian perhitungan. Berikutnya ada beberapa kondisi yang biasanya menimbulkan rapel. Pertama, kenaikan gaji pokok PNS yang otomatis berdampak pada kenaikan pensiun PNS, TNI, dan Polri. Ketika gaji pokok naik, pensiun pun ikut disesuaikan. Namun penyesuaian itu tidak langsung terjadi di bulan yang sama. Taspen dan Asabri memerlukan aturan teknis terlebih dahulu. Selama masa tunggu itulah Bapak dan Ibu menerima nominal lama dan selisihnya nanti dirapel. Kedua, koreksi data di sistem Taspen atau Asabri. Kadang ada data masa kerja, golongan terakhir, status keluarga, ahli waris, atau pajak yang harus diperbarui jika ada selisih, maka kekurangannya dirapel sesuai hak Anda. Ketiga, kebijakan pemerintah yang diberlakukan mundur. Misalnya, aturan keluar bulan ini, tapi dinyatakan berlaku sejak beberapa bulan lalu. Dalam situasi seperti itu, rapel hampir pasti muncul. Selanjutnya, dari mana munculnya kabar bahwa rapel cair tanggal 20 November? Biasanya kabar seperti ini beredar dari grup WhatsApp pensiunan, dari kanal berita kecil atau YouTube yang mengutip rumor, dari percakapan di kantor cabang Taspen, atau sekadar melihat pola pencairan tahun-tahun sebelumnya. Padahal tanggal resmi rapel tidak pernah diumumkan sembarangan, selalu ada dasar formal seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, surat edaran, atau dokumen teknis Taspen dan Asabri. Berikutnya, kita masuk ke inti pertanyaan. Apakah benar rapel cair tanggal 20 November? Jawabannya bergantung pada satu hal. Apakah aturan resmi dari pemerintah sudah dirilis atau belum Taspen? Dan Asabri hanya bisa mencairkan rapel ketika aturan final sudah turun. Jika rapelnya berkaitan dengan kenaikan pensiun nasional, biasanya ada PP. Jika menyangkut tunjangan, akan ada PMK. Jika penghitungan ulang, ada SE atau arahan teknis. Jadi, kalau dasar hukumnya sudah keluar, maka kabar itu benar. Jika belum, maka kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana cara memastikan kebenarannya? Ada dua langkah penting. Pertama, cek apakah PP atau PMK sudah dirilis dan menyebutkan pemberlakuan mundur. Kedua, cek apakah Taspen sudah mengeluarkan pemberitahuan teknis melalui situs resmi, aplikasi Taspen Mobile, atau kantor cabang. Selanjutnya, mengapa pencairan bisa berbeda antar daerah? Ini wajar, Bapak dan Ibu. Sistem pencairan bekerja sama dengan beberapa bank mitra. Setiap bank memiliki kecepatan sistem berbeda. Kantor cabang Taspen juga memiliki ritme pemrosesan data yang tidak sama. Selain itu, status data setiap pensiunan pun berbeda. Ada yang datanya bersih, ada yang harus dikonfirmasi ulang. Semakin lengkap data Anda, biasanya rapel lebih cepat cair. Berikutnya, mengenai besaran rapel. Banyak yang mengira jumlah rapel sama untuk semua pensiunan, padahal tidak. Besaran rapel tergantung golongan terakhir, masa kerja, jenis rapel yang muncul, apakah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, hingga tunjangan khusus tertentu. Periode rapel serta status penerima apakah pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau ahli waris. Selanjutnya, mengapa pemerintah tampak lama mengeluarkan aturan? Karena prosesnya memang panjang. Ada tahap penyusunan kebijakan lintas kementerian, perhitungan anggaran APBN, evaluasi teknis sistem pembayaran, hingga finalisasi dokumen hukum yang memerlukan persetujuan berbagai pihak termasuk Presiden. Jadi, bukan karena pemerintah sengaja menunda, tetapi karena semua harus akurat dan tidak tumpang tindih. Berikutnya, bagaimana cara mengecek apakah Anda termasuk penerima rapel? Gunakan aplikasi Taspen Mobile, cek situs resmi Taspen, hubungi kantor cabang, atau lihat slip pembayaran bank.
Biasanya, slip akan menampilkan nominal pensiun, besaran rapel, dan total pembayaran. Jika orang lain sudah menerima sementara Anda belum, jangan panik. Bapak dan Ibu bisa jadi data Anda belum final, bank Anda lebih lambat, ada verifikasi ulang, atau sekadar kendala teknis yang sifatnya sementara. Selanjutnya, mengapa pensiunan harus selalu mengecek informasi resmi? Karena setiap tahun banyak isu hoaks yang membuat cemas. Ada yang bilang gaji naik 30%, ada bantuan tertentu, ada rapel mendadak, semua harus dicek melalui dokumen resmi. Jika benar ada rapel di sekitar tanggal 20 November, tentu ada dampak positifnya. Rapel bisa membantu kebutuhan akhir tahun seperti kesehatan, biaya keluarga, bahkan kebutuhan cucu rapel juga menjadi sinyal positif adanya penyesuaian pensiun dan memberi ketenangan bahwa hak Bapak dan Ibu tetap diperhatikan. Terakhir, sebagai penutup, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini membawa manfaat dan ketenangan. Tetap sabar, tetap tawakal, dan tetap periksa informasi dari sumber resmi. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya. Insya Allah, setiap minggu saya akan terus memberikan update terbaru seputar pensiun, taspen, asabri, dan kebijakan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.